Akhir pekan ini adalah Hari Kemerdekaan India, di mana jutaan orang akan merayakan hari jadi ke-79 kemerdekaan negara itu dari Britania Raya, setahun sebelum Israel juga diakui sebagai negara berdaulat. Dan kami merayakannya di studio dengan pesta makanan India kosher yang lezat dan pasangan yang menggemaskan. Silakan sambut Liron dan Ben Binyamin Khalifa dari Kosher India. Halo dan terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih. Pertama-tama, kalian punya kisah yang sangat menggemaskan. Awalnya, kamu tumbuh di keluarga Yahudi Ortodoks di India. Sebelum kalian bertemu, seperti apa rasanya? Seberapa penting tradisi dan ritual Yahudi saat tumbuh di India, dan seberapa banyak yang sama atau menyatu dengan budaya India? Jadi, saya tumbuh di keluarga Yahudi yang sangat tradisional. Kami menjalankan aturan kosher yang sebenarnya agak sulit sekaligus mudah pada saat yang sama. Karena kami tidak punya rabanut. Tapi semuanya seperti kami punya. Kami tahu mana yang vegetarian, mana yang bukan vegetarian. Jadi itu benar-benar bagus. Ya, keluarga saya sangat ketat soal kashrut. Menjaga Syabat agak sulit karena kamu tahu kita bekerja dan segala macam. Tapi ya, menjaga kosher adalah dasar dari segalanya. Kami juga menjalankan Yom Tov dan semua hagim. Jadi ya, keluarga Yahudi yang sangat tradisional. Adalah tempat di mana orang-orang menghabiskan begitu banyak uang untuk mendapatkan pengalaman di sana. Kamu memutuskan untuk melakukan aliyah tanpa pernah melihatnya sebelumnya. Kamu akhirnya berada di Upal, lalu bertemu dengan pria ini. Bagaimana seperti Tuhan punya rencana. Kamu membuat rencana, Tuhan punya rencananya sendiri. Ya. Jadi apa yang terjadi? Kamu melihatnya di kelas bahasa Ibrani dan kamu langsung berkata, ya ampun. Saya datang pada Januari 2012 dan sehari setelah saya datang, dia ada di sana. Dan rasanya seperti Cinta pada pandangan pertama. ya. Dan kamu dari Prancis, mari kita perjelas ini. Jadi, apakah itu cinta pada pandangan pertama bagimu? Tidak. Bagaimana kami meyakinkanmu untuk memberinya kesempatan? Aku akan membantu. Kamu melakukannya. Aduh, Sangat membantu. bunga Prancis yang romantis. Jadi oke, sekarang kamu sudah menikah, kamu punya bisnis, kamu menggabungkan masakanmu. Jadi ceritakan tentang Kosher India. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan ceritakan pada kami. Jadi sekarang kami punya keluarga, kami punya 4 anak. Dan setiap kali kami memasak di rumah, kami punya masakan Prancis, masakan Aljazair, masakan Israel, karena kami juga suka masakan Israel. Dan kami juga punya masakan India. Jadi di rumah kami ingin anak-anak terbuka terhadap semua budaya. Dan Ben sangat suka daging, sedangkan aku tumbuh besar dengan tidak terlalu banyak makan daging. Jadi inilah Kosher India. Ini berawal dari keinginan kami untuk menghadirkan makanan daging khas India di rumah kami, yang juga di Israel tidak terlalu dikenal, terutama Benar, makanan sekali. daging kosher yang memang belum dikenal. Dan saya juga ingin anak-anak saya tahu bahwa di India kita punya daging, kita punya semua rempah-rempah dan segalanya, tapi semuanya juga kosher. Jadi tidak harus makanan yang tidak kosher. Benar, saya mengerti ketika kamu di India, pasti akan sulit menemukan daging kosher. Bukan soal dagingnya, tapi mendapatkan yang kosher itu memang tidak begitu umum. Oke, jadi kamu benar-benar mengisi ceruk pasar yang sangat bagus. Kamu bukan restoran, bukan catering, kamu benar-benar menghadirkan pengalaman itu. Jadi jelaskan apa yang kita punya di sini, dan apa yang akan didapatkan orang-orang yang ingin belajar, berpartisipasi, dan menikmati makanan enak dari pengalaman ini. Sementara saya sudah mulai makan. Jadi kami menawarkan sesuatu yang benar-benar menghadirkan pengalaman, bukan sekadar catering biasa atau restoran juga, seperti yang kamu katakan. Kami punya acara-acara, orang-orang menghubungi kami untuk ulang tahun, bar mitzvah, hal-hal seperti itu. Kami juga punya lokakarya untuk orang-orang yang ingin belajar dan bisa melakukannya lagi di rumah. Ya, seperti yang kamu bilang, Basar adalah menu utama kami. Tapi kami juga punya pilihan vegetarian, vegan, halal, tergantung permintaan orang. Dan kami juga melayani acara perusahaan. Luar biasa. Dan bagaimana perkembangannya? Aku yakin sekali lagi, variasi makanan di sini memang tidak terlalu banyak. Aku sendiri juga kesulitan, kecuali kalau kamu di Tel Aviv, atau kamu tahu, memang sulit menemukan variasi makanan. Jadi aku membayangkan orang-orang sangat antusias dengan ini. Ya, sebagian besar waktu aku mendapat umpan balik yang sangat baik dari orang-orang. Karena beberapa hidangan yang aku ciptakan selama ini untuk keluargaku dan sekarang untuk semua orang. Misalnya, butter chicken. Ya, baiklah. Jadi ceritakan pada kami, ceritakan apa yang kita punya. Ya. Oke, jadi Butter chicken aslinya memang pakai mentega dan sausnya dibuat dengan krim dan segala macam. Tapi karena versi kosher, aku sudah benar-benar mengubahnya. Dan itu maksud. salah satu semacam alat makan. apa? Aku tidak punya garpu. Oke, jadi ini bukan sesuatu yang bisa kamu buat menjadi kosher dengan mudah. Tidak. Jadi apa yang sudah kamu lakukan untuk membuatnya? Dan aku merasa hangat. Juga satu hal lagi yang banyak orang pikirkan adalah makanan India harus pakai santan sebagai pengganti yogurt. Orang-orang menambahkan santan, tapi itu tidak benar. Kamu tidak harus selalu menggunakannya. Santan atau krim. Ini sangat lezat. Aku sangat senang bertemu denganmu. Dan kalian adalah pasangan yang luar biasa.
Aku mendoakan kalian. Kalian berdua benar-benar keren. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk kalian kalian berdua. Terima kasih banyak.